Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rea Rahma Mardika, absen 01 dari kelas 2 Cile 3 Akuntansi. Pada video ini saya akan membahas materi terkait jasa bank. Hal-hal yang akan dibahas yaitu pertama, operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Lalu yang kedua, operasional dan akuntansi kartu bank debit dan kredit, payment point, bank garansi. Dan yang ketiga, operasional dan akuntansi SDB, LC, komitmen, dan kontingensi. Yang pertama yaitu operasional dan akuntansi clearing, RTGS, BI Fast, dan transfer. Clearing sendiri adalah proses untuk menyelesaikan transaksi keuangan antar bank. Ini memungkinkan transfer dana antara bank yang berbeda melalui sistem otomatis. Untuk tujuan clearing sendiri yaitu meningkatkan efisiensi dalam proses clearing transaksi keuangan yang dilakukan antar bank. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing itu dapat menggunakan yang pertama sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo rekening, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Lalu ada sistem semi-otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo rekening dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Lalu ada sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilet saldo rekening, serta pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Lalu ada sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan bilet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Selanjutnya, warkat dan dokumen clearing. Warkat sendiri adalah alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah yang pertama cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, dan nota kredit. Sedangkan dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Selanjutnya proses clearing, yaitu pertama bank mengirim transaksi clearing ke Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia melakukan verifikasi atas transaksi tersebut. Dan dalam waktu 2-3 hari kerja, Bank Indonesia memastikan setiap bank memiliki kecocokan saldo yang dibutuhkan dan transaksi diselesaikan antar bank. Selanjutnya yaitu RTGS atau Real Time Gross Settlement adalah salah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Untuk fungsi utama dari RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time. Tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Selanjutnya proses RTGS, yaitu pertama bank yang melakukan transaksi mengirim instruksi ke Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia langsung memindahkan dana dari rekening debit ke rekening kredit dalam hitungan menit. Dan konfirmasi transaksi dikirim ke bank pengirim dan penerima, lalu transaksi selesai. Selanjutnya yaitu BI Fast. BI Fast sendiri adalah singkatan dari Bank Indonesia Funds Transfer System. BI Fast adalah sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer dana antar bank di Indonesia. Dalam BI Fast, transfer dana dilakukan melalui sistem clearing otomatis yang dioperasikan oleh Bank Indonesia.
Lalu ada fungsi dan peran Bank Indonesia, yaitu pertama sebagai penyedia layanan bagi bank-bank yang akan melakukan transaksi clearing atau RTGS. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas keuangan dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko sistemik pada pasar keuangan. Dan yang ketiga, sebagai penyedia data, di mana Bank Indonesia teratur mempublikasikan data tentang volume dan nilai transaksi yang dilakukan melalui sistem clearing dan lainnya. Lalu ada transfer. Transfer adalah perpindahan dana dari rekening satu ke rekening lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer yaitu ada nasabah, yaitu pemilik dana atau penerima dana. Yang kedua ada bank penarik atau drawer bank, yaitu bank yang menerima dana dari nasabah untuk ditransfer ke bank tertarik, lalu diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga ada bank tertarik atau drawi bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima. Dan ada beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawi bank. Untuk jenis transfer berdasarkan lalu lintas datanya dibedakan menjadi transfer keluar, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua ada transfer masuk, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Perbedaan antar metode tadi, yang pertama clearing, biayanya relatif murah namun memerlukan waktu 2 sampai 3 hari untuk menyelesaikan transaksi. Lalu RTGS, transfer dana yang dilakukan langsung dihitung dalam hitungan menit, namun biayanya lebih mahal. Yang ketiga yaitu BI Fast, pengiriman uang via Bank Indonesia yang dilakukan secara langsung dengan biaya relatif rendah, namun lebih mahal dari clearing. Dan transfer antar bank dengan biaya rendah, namun belum tentu dilakukan langsung. Selanjutnya pencatatan akuntansi. Misalkan yang pertama dilakukan penyerahan clearing oleh Bank AK ke rekening giro Bank BCA milik Sinta dengan nominal 10 juta. Maka pencatatannya di debit clearing 10 juta dan di kredit clearing giro Sinta 10 juta. Lalu yang kedua, misal petugas clearing Bank AK menyerahkan satu lembar APK transfer kepada petugas clearing Bank BCA sebesar 1.500.000 ditransfer oleh Rea untuk keuntungan rekening tabungan Nabila. Rea melakukan transfer ini melalui debit rekening tabungan yang ada. Maka pencatatannya di debit rekening tabungan Rea 1.500.000 dan di kredit clearing 1.500.000. Yang ketiga, misal petugas clearing Bank AK juga menyerahkan satu lembar nota bunga deposito bulan ini atas nama Fajri untuk keuntungan rekening tabungan yang bersangkutan di Bank BRI cabang Padang sebesar 2 juta. Maka pencatatannya di debit beban bunga deposito Fajri 2 juta dan di kredit clearing 2 juta. Lalu yang keempat, petugas Bank AK menerima warkat dari rekening giro Bank Mandiri Diana sebesar 750.000. Maka pencatatannya di debit clearing giro Diana 750.000 dan di kredit clearing 750.000. Dan yang terakhir, misal menerima kembali APK transfer karena rekening tabungan penerima salah senilai 800.000. Maka pencatatannya di debit clearing 800.000 dan di kredit tabungan eh, sebesar 800.000. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait operasional dan akuntansi kartu bank, debit dan kredit, payment point, dan bank garansi. Pertama yaitu kartu bank, debit, dan kredit. Kartu kredit atau credit card yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran
sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit akan diberikan kredit limit sehingga penggunaannya tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Sedangkan kartu debit atau debit card yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebetan terhadap rekening pemegangnya. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagaimana kartu ATM. Selanjutnya, pencatatan akuntansinya. Yang pertama, pencatatan beban nasabah kartu kredit ketika penerbitan kartu kredit. Di debitnya rekening giro, sedangkan di kreditnya annual fee kartu kredit dan uang pangkal kartu kredit. Lalu yang kedua, penggunaan kartu kredit, misal penggunaannya di Citra Market. Di debitnya kredit yang diberikan pada giro Citra Market dan komisi kartu kredit. Lalu membayar penggunaan kartu kredit, di debitnya rekening giro pada kredit yang diberikan dan pendapatan bunga kredit. Selanjutnya yaitu payment point. Payment point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Contoh payment point adalah pembayaran listrik, air, telepon, dan lainnya. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi untuk payment point. Misal tanggal 1 Mei 2018 diterima slip atau rekening tagihan dari PLN untuk pelanggannya senilai 56 juta. Lalu pada tanggal 3 Mei 2018 diterima pembayaran dari pelanggan listrik sebesar 1.500.000. Maka pencatatan akuntansinya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu bank garansi. Bank garansi memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bank garansi sendiri merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya atau nama lainnya cedera janji. Jenis bank garansi berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi yang pertama penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Lalu yang kedua yaitu akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penanda tanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise atau accept. Sedangkan berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka yang pertama yaitu tender. Tender yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelansier. Yang kedua yaitu perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansi produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga yaitu penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat yaitu cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar atau dipasarkan. Dan yang terakhir uang muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak tertentu. Untuk pencatatan akuntansi bank garansi bisa dilihat pada contoh berikut. Lalu pembahasan terakhir yaitu tentang operasional dan akuntansi SDB, LC, komitmen, dan kontingensi. Pertama yaitu SDB. SDB kepanjangan dari Safe Deposit Box. Adalah salah satu jasa bank untuk melayani penyimpanan barang berharga. Keamanan barang berharga itu terjamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan dua kunci. Kunci pertama dipegang bank dan kunci yang lain dipegang oleh penitip barang.
Untuk pencatatan akuntansi SDB bisa dilihat pada contoh soal berikut. Selanjutnya yaitu LC, jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah menerbitkan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN, atau sering dikenal Letter of Credit atau LC. SKBDN pada prinsipnya sama dengan letter of credit. Bedanya SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan LC berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi untuk transaksi ekspor yaitu sebagai berikut. Ini lanjutannya. Dan lalu ada pencatatan akuntansi untuk transaksi impor yaitu sebagai berikut. Dan ini lanjutannya. Selanjutnya yaitu komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Yang pertama yaitu komitmen tagihan. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen yang tergolong tagihan misalnya yang pertama fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Pada saat terjadi komitmen, catatannya yaitu di debit fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan. Pada saat pinjaman diterima tersebut ditarik, maka pencatatannya di kredit fasilitas pinjaman diterima dan belum digunakan di kredit. Lalu yang kedua pembelian valuta asing berjangka di debit yaitu pembelian valuta asing berjangka yang masih berjalan. Eh, dan yang ketiga, pembelian valuta asing tunai, spot yang belum terselesaikan. Pencatatan pada saat komitmen disepakati, yaitu debitnya pembelian valuta asing tunai yang masih berjalan. Sedangkan pencatatan pada saat komitmen diselesaikan, di kreditnya pembelian valuta asing tunai yang masih berjalan. Lalu ada komitmen kewajiban. Komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan dapat dibatalkan secara sepihak. Komitmen ini antara lain yang pertama fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Pencatatan ketika komitmen terjadi yaitu di debit fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan. Lalu setiap ada penarikan pencatatannya adalah di kredit fasilitas kredit yang diberikan dan belum digunakan. Yang kedua, kewajiban pembelian kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo. Pencatatannya yaitu di kredit kewajiban pembelian kembali aktiva bank yang dijual dengan syarat repo. Yang ketiga yaitu SKBDN yang tak dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. Untuk pencatatan saat penerbitan SKBDN yang tak dapat dibatalkan, yaitu di kreditnya SKBDN tak dapat dibatalkan. Yang keempat yaitu akseptasi wesel berjangka atas dasar SKBDN berjangka. Eh, di pencatatannya yaitu di kredit wesel berjangka yang diaksep. Yang kelima yaitu penjualan valuta asing berjangka. Pencatatannya di kredit penjualan valuta asing berjangka. Yang keenam yaitu penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Pencatatannya di kredit penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Lalu ada kontingensi. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu bank yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Pertama yaitu kontingensi tagihan.
Yang A, bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, maka pencatatannya di debit bank garansi dari bank lain. Sedangkan pada saat jatuh tempo, pencatatannya bank garansi dari bank lain di kredit. Lalu yang B, pembelian opsi valuta asing, di mana pencatatannya di debit pembelian opsi valuta asing, sedangkan pada saat jatuh tempo pencatatannya di kredit pembelian opsi valuta asing. Lalu yang C yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian, di debitnya yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian. Lalu ada kontingensi kewajiban. Yang A, garansi yang diberikan pencatatannya yaitu di kredit garansi yang diberikan dan belum jatuh tempo. Yang B, SKBDN yang dapat dibatalkan atau revocable LC dalam rangka perdagangan dalam negeri. Pencatatannya di kredit SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan. Sedangkan pada saat SKBDN jatuh tempo atau saat pembayaran, maka rekening administratif ini didebit, yaitu pencatatannya debit SKBDN dapat dibatalkan dan masih berjalan. Yang C yaitu penjualan opsi valuta asing, pencatatan pada saat kontrak yaitu kredit pembelian opsi valuta asing. Catatan ini akan dinihilkan dengan cara mendebitkan rekening tersebut bila opsi telah jatuh tempo, pencatatannya debit pembelian opsi valuta asing. Sekian pembahasan materi tentang jasa bank dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.